Saya akan memberikan kepada Ibu Sekretaris Badan untuk memberikan gambaran tentang Badan Pendapatan Daerah. Untuk kegiatan di Bapenda kita dilaksanakan per bidang masing-masing, tapi kita di sana di Bapenda dilakukan bersama antara lintas bidang. Namun koordinator atau yang bertanggung jawab tetap berada di bidang masing-masing. Kita akan masuk ke Badan Pendapatan Daerah, Komisi menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Pemungutan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan tentu pajak daerah basis relatif kecil, diskresi, penetapan tarif terbatas. Yang kedua, retribusi daerah, kemampuan sumber daya dalam penyediaan pelayanan terbatas, kesadaran untuk membayar rendah. Bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah PDRD? PDRD itu pajak daerah dan retribusi daerah. Komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari dengan merealisasikan atau menggali sumber pendapatan yang tersedia secara legal dan administratif, yaitu RPJMD 2016 sampai 2020. Ada 10 objek pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan nomor 3 tahun 2013, pajak reklame nomor 6 tahun 2011, pajak air tanah nomor 2 tahun 2019, pajak restoran nomor 5 tahun 2011, pajak hotel nomor 4 tahun 2011, pajak BPHTB nomor 1 tahun 2011, pajak hiburan nomor 8 tahun 2011, pajak mineral bukan logam nomor 3 tahun 2011, pajak penerangan jalan nomor 7 tahun 2011, pajak parkir nomor 4 tahun 2019. Nomor 3 tahun 2013. Peraturan Bupati nomor 98 tahun 2017 tentang NPA pajak air bawah tanah. 2. Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2018 tentang nilai sewa reklame. Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2018 tentang retribusi sampah yang sekarang kita lagi jalankan. Keempat, peraturan Bupati nomor 90 tahun 2018 tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah. 5. Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2019 tentang pemungutan PDRD secara online atau sistem. Kita Bapenda komitmen tersebut diterapkan dalam berbagai perbaikan atau kebijakan, prosedur, kerja dan pelayanan serta SDM. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018 tentang SOP pemungutan pajak daerah. Kita di Badan Pendapatan Daerah, di mana SOP itu di Badan Pendapatan Daerah agar masing-masing bidang mengetahui tugas pokoknya. Kita sudah jalankan. Dan yang kedua, perbaikan sistem aplikasi atau SISMIO. 3. Kerjasama dengan Bank Papua. 4. Kerjasama dengan kantor pos. Yang kelima, kerjasama dengan PMI. Yang keenam, kerjasama dengan BPN Manokwari H2A sistem dalam pelayanan sertifikat dan sistem
status lunas pajak serta APBD itu kita bekerjasama dengan bagaimana kita bekerjasama dengan OPD yang lain. Contohnya PTSP ada pelaku usaha yang ingin memperpanjang izin usaha atau dengan PTSP harus melakukan konfirmasi status wajib pajaknya sebelum mengeluarkan izin, sudah menyelesaikan tunggakan pajak atau belum. Terus peningkatan SDM Bapenda dengan pendidikan PDRD itu kita sudah laksanakan sampai saat ini. Bapenda sudah melakukan studi tilu atau diklat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 68 orang, yaitu di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bogor, dan Makassar, serta meningkatnya penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terjadinya perubahan perilaku pelayanan yang statis menjadi dinamis. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan wajib pajak dan retribusi bahwa pembayaran pajak dan retribusi akan sampai ke kas daerah, menghindari trik atau tunai, pembayaran tunai kepada petugas yang menagih secara online, biar pengendalian internal cukup memadai. Bagaimana pendapatan yang kita penerimaan pendapatan hasil daerah yang kita capai di Badan Pendapatan Daerah dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa tahun 2016 kita Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari belum terbentuk, jadi kita pada waktu itu 2016 waktu Bupati pelantikan kita masih dalam nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah, jadi masih bergabung dengan DPKD, Badan Pengelolaan Daerah. Nah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari mulai terbentuk pada tahun 2017, sehingga saya akan mencoba memaparkan bagaimana realisasi anggaran yang kita capai di tahun 2017 sampai 2020. Sebagaimana grafik yang kami tampilkan di sini, untuk Badan Pendapatan Daerah di tahun 2017 kami memperoleh anggaran sebesar 7.094.970.000, dan kami merealisasikan anggaran itu sebesar 5.576.569. Kenapa ada silpa di situ? Karena ada beberapa kegiatan yang kita peroleh itu dalam nilai ini menjadi di perubahan, sehingga kami perubahan itu terjadi di bulan November, sehingga untuk berikutnya kita tidak bisa melakukan realisasi sampai 100%. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa realisasi ini untuk secara fisik kami melakukannya 100%, sudah kami lakukan semua untuk semua kegiatannya. Maaf, saya berdiri. Nah, target yang kami capai ini untuk tahun 2017 itu adapun di tahun 2016 sebagaimana Bapak target 2016 2017 untuk bidang administrasi, untuk bidang penagihan
Eh, untuk program pengelolaan keuangan daerah, contohnya kami menyampaikan di sini untuk penagihan terrealisasi sebesar 330, target keuangannya adalah 339 juta. Kemudian terrealisasi sebesar 311.860. Untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, saya jelaskan per tahun saja Pak ya. Nah, 2018 target kita 378 juta dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan penagihan tunggakan pajak 378 juta 350 ribu. Kita realisasi sebesar 374 juta 350. Kemudian untuk tahun 2019 meningkat menjadi 400 juta. Namun targetnya realisasinya kita hanya sampai di 184 juta 17.500 rupiah. Kenapa tidak terrealisasi maksimal? Disebabkan kegiatan penagihan tunggakan pajak pada tahun 2019 itu kita mendapat kursus dari KPK sehingga realisasinya kita tidak sebesar 400 yang kita inginkan, karena kita mendapat bantuan alat dari Bank Papua yang kita pasang di beberapa wajib pungut di empat objek pajak, yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, sehingga realisasi ini kita bisa efektifkan hanya kita gunakan sebesar 184 juta. Kemudian tahun 2020 target kita menurun menjadi 240 juta. Sampai bulan Maret realisasinya sampai Maret 29 Februari realisasi 79.500. Itu untuk kegiatan penagihan tunggakan pajak daerah. Ada hal yang signifikan yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwa dari tahun ke tahun kami punya realisasi anggaran yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah. Dari 17 kita punya anggaran itu stagnan di bervariatif antara 7 sampai 5 miliar. Nah, di tahun 2018 kami punya target anggaran sebesar 5.800.000.000 dan kami merealisasikan 5.383 juta. Tetapi Bapak Ibu sekalian bisa lihat anggaran yang tersedia di kita 5,8 untuk 2018 dari anggaran yang 2017 kita bervariasi sampai 5 miliar, tetapi target yang kami ambil untuk penerimaan PAD tiap tahun meningkat. Untuk target tahun 2017 untuk pendapatan asli daerah, kami ditargetkan untuk mencapai pendapatan asli daerah sebesar 37 miliar dengan anggaran 2017 itu sebesar 5,5 miliar yang kita realisasikan. Dan tahun 2018 kami punya realisasi anggaran 5.300.000.000. Kita mempunyai target penerimaan meningkat menjadi 44 miliar. Artinya penggunaan anggaran kami harus mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran untuk mencapai pendapatan asli daerah yang tiap tahun meningkat dari nilai 39 miliar sampai tahun 2019 kita punya target penerimaan PAD itu 51 miliar. Di perubahan itu termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.
Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di tahun 2020 kembali target kami meningkat sebesar 67 miliar target kami dengan anggaran sebesar 6 miliar 200. Jadi Badan Pendapatan Daerah mencoba bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran yang tersedia ini untuk mencapai target penerimaan ini yang tiap tahun meningkat. Sampai tahun 2020 kita punya target 67 miliar dan alhamdulillah per 13 Maret kita sudah mencapai realisasi sebesar 13 miliar 374 juta. Artinya bahwa kami dalam realisasi anggaran ini sangat ada beberapa efisiensi yang kita lakukan. Yang di sini saya bisa sampaikan, pertama kami dalam ada seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sekretaris tadi, kita harus menyiapkan aplikasi pajak daerah secara online untuk memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan pajak dan retribusi daerahnya. Beberapa yang ada yaitu seperti Tapkes, dan kita kerjasama dengan Bank BNI, kemudian ada kerjasama dengan kantor pos. Aplikasi itu harus kita bisa dapatkan dengan harga yang murah, karena kita tiap tahun nilai pemeliharaan di Bapeda untuk pembelian aplikasi ini nilainya cuma 80 juta. Jika kita dibanding dengan menggunakan vendor yang lain, kadang sampai 400 juta satu tahun untuk biaya pemeliharaan itu saja. Tetapi di Bapeda kami bisa mendapatkan vendor yang bisa lebih murah tiap tahunnya sebesar 80 juta saja, tidak sampai 400 juta per tahunnya. Itu efektivitas yang kami sampaikan hari ini terkait penggunaan aplikasi. Oke, untuk penjelasan terkait realisasi anggaran mungkin dari saya begitu. Saya kembalikan kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk melanjutkan tugas melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu internal, melaksanakan sistem aplikasi pendapatan daerah, pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah, melaksanakan penerbitan NPWD, pelayanan pengadministrasian pendaftaran retribusi daerah, mengadministrasi potensi lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengadministrasi potensi bagi hasil pajak, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tupoksi. Yang kedua, subbidang pendaftaran mempunyai tugas mendata subjek dan objek pajak daerah, melaksanakan sistem aplikasi pendapatan daerah, mengumpulkan data objek retribusi daerah, mengumpulkan data lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengumpulkan data hasil pajak, mengumpulkan data dana transfer, pengisian dan pemeliharaan kartu data. Dalam tupoksi kita yaitu di pendaftaran di situ kita melakukan kegiatan kita. Jadi pelayan dalam satu pintu internal itu melayani pada wajib pajak yang datang setelah mendata atau terdaftar. Di situ kita langsung serahkan ke penetapan untuk membuat nota perhitungan terlebih dahulu. Nanti dari penetapan keluarkan nomor pokok wajib pajak itu NPWD. Kalau setelah itu proses perhitungan dan penetapan
pajak daerah. Selanjutnya dikeluarkan SKP, surat ketetapan pajak, lalu langsung wajib pajak, langsung bayar ke bank. Jadi proses kinerja kami di pendataan dan pendaftaran seperti itu. Wajib pajak datang sendiri ke kantor, atau mungkin kalau memang diwakilkan kita memberikan surat kuasa kepada orang yang bersangkutan untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru atau yang lama, sehingga kita bisa memproses langkah selanjutnya sebagai wajib pajak di Kabupaten Manokwari. Setelah itu kita memberikan yang wajib pajak baru, kita memberikan yang namanya NPWPD, nomor pokok wajib pajak daerah. Kita keluarkan dengan syarat-syaratnya sebagai berikut. Mungkin salah satunya KTP atau mungkin sebagai identitas si wajib pajak sendiri, atau kalau memang dia masih berdomisili di tempat lain, dia wajib melaporkan data dirinya ke kelurahan masing-masing. Mungkin ada kelurahan wilayah dia mana membuka usaha tersebut. Nah, kedua, surat dari keterangan usaha dari kelurahan, sehingga wajib pajak itu memang benar-benar atau berdomisili di daerah atau kelurahan tersebut. Nah, setelah itu kita proses. Kalau memang dia dalam proses pendaftaran dan pendataannya, nanti kita akan mengeluarkan yang namanya surat NPWPD. Setelah itu kita daftar data dan kita nanti akan proses selanjutnya, proses penghitungan nanti ada di bidang penetapan dan nanti akan memproses untuk langkah selanjutnya. Di bidang pendaftaran memang kami ada kemudahan untuk pelayanan. Sifatnya pelayanan, kita harus melayani dulu wajib pajak datang dan kita akan layani secara maksimal. Nah, kita dulu sistem pelayanan mungkin masih berupa ini, sekarang kita bisa langsung secara online, sehingga sistem yang diberikan ke kami yang secara online ini ya memudahkan si wajib pajak sendiri akan datang dan itu mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak untuk wajib pajak daerah di Kabupaten Manokwari. Pada prinsipnya kami di bidang pelayanan pada dasarnya melayani setiap wajib pajak yang datang untuk mendaftar, baik sebagai wajib pajak baru maupun melaporkan kewajiban pajaknya, baik yang bulanan maupun yang tahunan. Kemudian kami di bidang pengolahan data. Di sini kami bisa menyajikan jumlah wajib pajak per jenis pajak yang ada. Contohnya untuk sampai dengan tahun 2020 ini jumlah wajib pajak hotel sebanyak 177 WP, restoran 372 WP, hiburan 114 WP, PPJU 4 WP, parkir 4, air tanah sebanyak 43 WP, untuk mineral bukan logam di sini 372. Cuman kalau untuk mineral bukan logam ini dia tidak menjadi wajib pajak baku seperti restoran dan hotel, karena kebanyakan untuk pengelolanya semacam CV itu hanya saat dia melakukan menerima pekerjaan dan menggunakan material galian ini baru dia melapor. Jadi dia beda kayak pajak self, itu berarti dia setiap bulan dia harus melaporkan. Kemudian untuk PBB, pajak bumi dan bangunan, kita sebanyak 35.965 WP untuk pedesaan dan perkotaan. Yang bidang penetapan data objek BPHTP tahun 2018 sampai 2020 ini kita lihat di sini sangat meningkat. Tahun 2018 objek pajaknya 932. Tahun 2019
objek pajaknya 1.548. Jadi kalau di sini kalau kita bandingkan, artinya peningkatan dari 2018 sampai dengan 2019 ada peningkatan sekitar 15%. 2020 ini baru jalan belum selesai 3 bulan yang kita lalui, sudah kita capai 181. Jadi kalau kita hitung-hitung dan kita presentasikan, kemungkinan ya itu sudah 3% kami capai dari 3 bulan ini. Mengapa? Karena seiring dengan tumbuh kembangnya pembangunan yang ada di wilayah kota Manokwari, dan itu pun juga kami iringi dengan petugas yang ada di lapangan, yaitu petugas kami di lapangan untuk mendata, sehingga kami bisa juga capai dengan hasil semaksimal itu. Jadi total yang kami capai sampai sekarang ini 2.661. Jenis perolehan IPA tahun 2018 2, 2019 11, 2020 1. IPA wasiat 2018 3, 2019 11, berarti ada peningkatan 8. 2020 6. Ini baru 2 bulan, belum habis 3 bulan. Jual beli 2018 526, 2019 892. Jadi kalau dibandingkan dari 2018 dengan 2019 ini, kami capai 5%. 2020 sudah 100. Jadi itu juga kalau kami hitung-hitung, yang mudah-mudahan kami bisa capai, berarti sudah 10% dari apa yang kami capai di 1 tahun yang lalu sampai ini baru 2 bulan. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 2018 hanya 1. Pemberian hak baru 2019 1, 2018 46, 2019 139, 2020 13. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak tahun 2018 1, 2019 14, berarti ada peningkatan dari 13. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak 2019 24. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dari 2018 1, 2019 2, dan penunjukan pembelian dalam lelang tahun 2018 2, 2019 2, tahun 2020 3. Perolehan hak rumah sederhana dan atau RSS melalui KPR bersubsidi 2018 331, 2019 369, berarti ada peningkatan sekitar 38. 2020 45. Tukar menukar 2019 ada 4. Waris 2018 18, 2019 80, 2020 13. Jadi total yaitu 2661.
Jadi itu yang kami sampaikan di saat ini, dan saya serahkan kepada Kasubag Keberatan untuk yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid penetapan tadi. Itu data yang kami peroleh untuk pajak BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan pajak bumi bangunan. Nah, kalau dua jenis pajak ini memang ditangani langsung oleh bidang penetapan, yang mana prosesnya mulai dari pendaftaran sampai kepada penetapan nilai untuk proses pembayaran ke pihak bank atau kantor pos, yang dimana kita sudah melakukan kerjasama. Dan kedua jenis pajak tersebut merupakan direncanakan sebagai idola pajak di Kabupaten Manokwari, karena di luar Kabupaten Manokwari memang pajak bumi bangunan atau PBB itu idola pajak, dan itu yang membuat kami dari Bapeda berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan dua jenis pajak tersebut agar bisa menyamai daerah yang lain, walaupun dalam kenyataan di lapangan banyak wajib pajak yang belum menyadari pentingnya dua jenis pajak tersebut. Tapi kami terus berusaha semaksimal mungkin dari tahun ke tahun untuk bisa mendapatkan penerimaan sebesar mungkin dari dua jenis pajak tersebut. Dalam proses pelaksanaan penagihan pajak sudah tadi banyak dijelaskan di depan oleh Kasubag program terkait dengan penagihan. Ada dijelaskan situ mengenai ada kekurangan dari penagihan. Sebenarnya itu bukan kekurangan, tapi sudah diganti dengan modal atau metode pembayaran yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018. Jadi kami sudah tidak memegang uang tunai di lapangan, tapi sudah disediakan aplikasi dan metode pembayaran lewat kerjasama dengan beberapa instansi terkait, tentunya satu dengan Bank Papua atau dengan kantor pos, yaitu langsung membayar pada Bank Papua atau kantor pos. Salah satu contohnya malam kalau kami melakukan penagihan, khususnya pajak yang self assessment, yang pajak restoran, itu kami didampingi oleh kantor pos. Jadi ketika itu wajib pajak langsung membayar di kantor pos. Yang kedua, melakukan pembayaran pajak itu bisa dilakukan lewat transfer. Jadi bisa dilakukan lewat transfer di Bank Papua dengan mengisi kode bayar untuk seluruh pajak dan retribusi. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja, langsung ke rekening kas daerah. Dari Badan Pendapatan Daerah juga menggunakan kartu Tapkas khususnya untuk retribusi sampah itu dilakukan, dan pasar itu dilakukan kerjasama dengan BNI, yaitu Tapkas. Kami mulai dari tahun izin kapan, dari tahun 2018 itu sudah mulai perencanaannya mulai dilakukan sampai dengan sekarang sedang berjalan, khusus untuk pasar dan retribusi sampah sudah melakukan kerjasama dengan BNI, yaitu dengan menggunakan Tapkas. Yang berikutnya lagi, yang keempat, yaitu melalui pembayaran kios disupport oleh Bank Papua. Jadi ada kerjasama lagi dengan metode pembayaran yang dilakukan melalui pembayaran QRIS disupport oleh Bank Papua. Jadi dari Badan Pendapatan Daerah semenjak tahun 2018 sampai dengan 2019 banyak melakukan perubahan-perubahan guna melakukan pelayanan yang lebih mudah kepada wajib pajak dan wajib pungut retribusi. Tentang realisasi PAD. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, kalau kita bicara PAD, itu sebenarnya ada 4 komponen di dalamnya. Pertama adalah pajak daerah,
kemudian ada retribusi daerah, kemudian ada kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kami di Badan Pendapatan mengelola seluruh pajak, kemudian sebagian retribusi, karena ada 10 OPD yang mengelola retribusi selain Badan Pendapatan. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ini berada dalam kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ini antara lain adalah dividen, kemudian setoran dari PDAM, kemudian dari PAD. Ini banyak didominasi oleh kewenangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kalau kita perhatikan secara total terjadi perubahan penerimaan asli daerah, pendapatan asli daerah. Kalau kita lihat ini sebelum zaman Pak Demas dengan Pak Demas sebagai bupati dan Pak Edi sebagai wakil bupati, di 2015 itu target dari 69 itu terrealisasinya baru hanya mencapai 56 miliar atau 79,8%. Kemudian 2016 bulan Februari dari target 66 miliar direalisasikan 50 miliar lebih atau 77,1%. Kemudian di dalam 17 Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati melantik kami jajaran baru ini menduduki jabatan di Badan Pendapatan sebagai OPD baru. Ini juga ada penurunan target, tetapi ada kenaikan realisasi. Target kami secara keseluruhan PAD yang meliputi 4 komponen tadi itu 54 miliar, targetnya direalisasikan 56 miliar atau mencapai 104,3%. Kemudian di 2018 targetnya naik lagi menjadi 90,855 juta, direalisasikan 90 miliar 863 juta atau 100,1%. 2019 target PAD adalah 101 miliar. Berdasarkan laporan unaudited itu direalisasikan sebesar 109 miliar 143 juta. Kemudian dari realisasi ini terakhir 2019 kontribusi pajak daerah yang menjadi kewenangan Bapenda itu memberikan 46,7% terhadap total PAD. Kemudian retribusi secara total itu 4,4% dan kekayaan daerah dipisahkan 2,7%. Dan PAD itu 46,2%. Saat ini kita lihat total dari kewenangan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dari sisi pajak mengelola 10, yaitu air tanah, BPHTB, hiburan, hotel, dan mineral, parkir, PUD, dan serta restoran. Di tahun 2015 dari target 33 hanya terrealisasi 50%. Kemudian pada kami berdiri dari target mendapatkan 36 miliar, kami bersama teman-teman di Badan Pendapatan bisa merealisasikan dari target sebesar 116%, jadi 42,12. Kemudian 2018 target kami naik, kami bisa melewati juga atas kerjasama yang baik, atas kesadaran wajib pajak. Kemudian berdasarkan laporan unaudited dari target 2019 49.265 yang dibebankan jadi tugas, bukan beban, jadi tugas Badan Pendapatan, kami bisa merealisasikan 50,97 atau 103,5%. Kemudian di tahun 2020 kami mendapat tugas untuk mencari peningkatan pajak daerah dari 49 menjadi 60,6. Kemudian bagaimana retribusi? Kami mengelola 4 retribusi, yaitu retribusi gedung wanita, retribusi pasar,
Sanggen, OSI, dan terakhir kami retribusi sampah. Kami secara total retribusi, kami belum mencapai hal yang disampaikan, hal yang diinginkan. Kenapa? Karena kami masih fokus perbaikan dari sisi pajak daerah yang punya potensi sangat besar. Kalau kita lihat perkembangannya, kami selalu berjenis objek pajak, kami selalu melewati zaman pemerintahan sebelumnya, dan saat ini sudah melewati target yang ditetapkan. Sampai dengan 13 Maret ini contohnya kami bisa mencapai total kami 25,5 secara total untuk BPTB. Kemudian hiburan kami, total kami sampai hari ini 20,3% dari target 2,1. Demikian pula perkembangan kami bahwa kami secara total, secara periode kami selalu mengadakan pertemuan, rapat mingguan, evaluasi, dan kami selalu mengevaluasi berdasarkan bulan per bulan. Dan menurut kami, menurut data kami, sampai dengan saat ini terjadi perubahan per bulan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bisa dilihat di slide ini. Secara total pajak kami ada perubahan di Januari 2018 yang mencapai 2,8, kemudian meningkat realisasi kami menjadi 3,5, kemudian di 2020 menjadi 4,5. Begitu pula di tahun di bulan Februari kami mulai peningkatan dari 2,9 meningkat di 2019 menjadi 3,2, kemudian menjadi 6 miliar 94 juta. Jadi selalu ada perubahan-perubahan dari sisi realisasi dan sisi target. Kami mempunyai target harian sebesar 200 juta. Jadi setiap hari harus kita memperoleh pajak yang terkumpul dan retribusi sebesar 200 juta. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat kantor kami, kemudian dengan melihat total dari target yang harus kami capai, kemudian tadi sudah mendengar penjelasan berapa tenaga kami, tentunya kami membutuhkan sesuatu yang bisa mengerjakan target yang dilakukan. Untuk itu tadi ada penjelasan dari Kabid Penagihan bagaimana dengan metode pembayaran. Jadi kita ada punya 4 alternatif orang wajib pajak atau wajib bayar. Selain itu kami juga sebenarnya tadi bagian dari pendataan harus menjelaskan tentang kita punya inovasi transformasi digital terkait dengan pelaporan. Kalau kita membayar pajak itu bisa setelah kami menerima informasi atau tetapkan pajaknya. Kalau meningkatnya jumlah pajak berarti jumlah yang semakin banyak, jumlah wajib pajak yang datang ke kami semakin banyak. Kemudian jumlah orang yang akan membayar juga semakin banyak. Makanya kami melakukan transformasi digital. Kami menggunakan pelaporan secara Android dan secara web. Untuk Android, Bapak Ibu bisa mendownload untuk pelaporan pajak hotel, restoran, dan hiburan itu di Play Store. Kemudian ada lagi yang pelaporan tentang retribusi dapat di-download di Play Store.